Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsalahu kafatan ilan nas basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, silman qata'aka wa ahsin ila man asaa ilaik. Al-hadits. Alhamdulillah, izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi umur panjang, turafiah, dan sekaligus kita dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, yang tidak semuanya diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Apa itu? Yaitu adalah kita selalu cinta, selalu sayang, selalu senang. Tandanya, buktinya kita selalu aktif menyimak, mengikuti acara di Asdaminullah Channel, yaitu adalah tausiahan dan belajar zikrullah. Kenapa? Karena zikrullah ini adalah suatu inti untuk kita bisa sampai ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apapun itu perintah Allah bentuknya, sholat, haji, amar ma'ruf, nahi munkar, dan sebagainya, itu adalah tiada lain tiada bukan, itu adalah wujud daripada zikrullah. Dan mengikuti pengajian, mengikuti tausiahan, memperhatikan ajaran-ajaran agama Islam, itu pun adalah bukti kita cinta kepada Allah, dan kita mengejar Allah, dan kita ingin ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Nabi bersabda, ini sangat urgen. Kata Nabi, silman qata'aka wahsin ila man asaa ilaik. Sambungkan silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. Artinya apa? Kalau orang membenci kita, biar dia membenci kita. Orang menghina kita, biar dia menghina kita. Orang melemahkan kita, biar dia melemahkan kita. Apapun ocehan orang, apapun pandangan miring orang terhadap kita, biarkan saja. Tetap kita baik saja kepada mereka. Kita dikatakan ini dan itu, kita dihina, kita dijelek-jelekan, kita dipojokkan, kita dinistakan, biar kita baik saja kepada mereka. Baik kita sambungkan kebaikan kita
kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada kita, tetap kita baik saja. Dan wahsin ilaman asa'a ilaik, dan berbuat baiklah kita kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Orang berbuat jelek kepada kita, biarkan saja, tapi kita baik saja kepada mereka. Ini ajaran akhlakul karimah yang hampir tertinggal, hampir ditinggalkan, terlupakan, dilupakan oleh sebagian umat manusia. Ilmu tinggal ilmu, wawasan tinggal wawasan. Kalau dibina ya kamu, kalau dijelekin ya ada. Kalau dipandang miring, ya macam-macam. Padahal ini adalah ajaran Rasulullah SAW. Ini ajaran Islam. Ini akhlakul karimah. Ini akhlak para aulia. Jadi para aulia Allah, tentu para nabi, tentu para ulama-ulama yang sesungguhnya para ulama-ulama leluhur kita memakai akhlak seperti itu. Ingat, saya punya buku yang mana guru Al-Fatih ini sungguh ikutan umat. Jadi ceritanya begini. Di kampung itu ada kucing. Jadi kucing itu adalah istilahnya ya jawara-jawara, preman-preman kampung itu. Jadi tidak sedikit orang-orang oknum-oknum preman ya yang tidak senang kepada ulama, kepada kiai, kepada ustaz. Ini tentu dialami oleh beberapa. Jadi ada satu orang benci banget tuh kepada guru Al-Fatih, sehingga mencari kesalahan, dan mungkin ingin berantem atau ingin bagaimana lah, ingin gitu cari kesalahan, bagaimana ini dia ada pada suatu pagi, pagi si oknum preman itu sengaja jalan-jalan di depan-depan rumah kiai ya, terus pakai celana pendek ya, pakai celana pendek, pakai kolor, maksudnya pakai kolor, terus ya bujal udah kemana-mana ya, terus itu apa, luncur juga kemana-mana ya, dia bulikir ya, telanjang pulang semua pakai kolor saja. Dia ya sengaja lewat ke depan kiai ya, ingin dilarang atau ingin dikatain maksudnya, tapi kiai tetap senyum saja, nggak marah gitu kan ya, kenapa harus marah gitu. Jadi baik-baik saja. Ditanya, saya dari mana, saya mau kemana, dia jawab sini. Terus balik lagi, saya kesini aku ngopi minum, enggak, karena dia memang bukan ingin baik ya, mencari kesalahan. Kalau udah gitu udah selamat, nggak jadi apa-apa ya. Akhirnya dia pulang ke rumah, ya memang tetangga, pulang ke rumah ambil kail itu, kail kalau istilah Sunda belut ya, kalau istilah Sunda belut, kalau bahasa Indonesia itu apa itu ya namanya. Terus kan biasanya kalau kiai itu kan punya kolam, punya kolam ikan ya, punya kolam ikan. Dia kolam ikan dari tanah, nggak pakai tembok ini apa gitu kan. Kalau sudah itu yang namanya tulang gitu. Terus kan
banyak duit gitu kan. Ya akhirnya oknum preman itu ya pura-pura itu dulu gitu kan, langsung galangan itu dibongkar gitu kan, gitu. Dia sebenarnya bukan cari belut, ingin dilarang oleh kiai, ingin berantem tujuannya gitu kan, nggak senang sama kiai itu. So, tapi setelah itu kiai keluar, jadi ada menunggu saja gitu kan. Pas kata kiai, oh ya itu ambil itu ikannya gitu kan. Ya akhirnya ya nggak dapet, nggak dapet gitu kan. Pas udah gitu dapetnya belumnya enggak. Ya akhirnya kiai ambil lamit, langsung ambil bibit itu, bibit ikan mas itu, langsung bibit yang besar itu, yang wah 4 kiloan satu itu, langsung diambil, ambil 3. Ini ikan ini. Jadi bukannya kiai itu marah ya, bukan, justru malah dikasih ikan besar, ikan bibit, ikan mas bibit yang 4 kiloan itu 3. Ya akhirnya oknum preman itu akhirnya dengan akhlak seperti itu dengan akhlak seperti itu ya akhirnya malah mungkin amarahnya itu hilang. Ya akhirnya, oh hatur nuhun kiai, makasih kiai, jadi baik. Langsung dia pulang ke rumah. Pas jam 11 itu persiapan zuhur, oknum preman itu sudah di masjid, langsung nakor berdiri ya, langsung azan, langsung kalah menjadi kiai yang benar-benar nabi itu dengan akhlak seperti itu. Jadi dengan hadis seperti ini luar biasa. Sambungkan rasa kasih sayang kita, sambungkan silaturahmi kita kepada orang yang memutuskan silaturahmi itu. Oknum preman itu kan memutuskan silaturahmi, tujuannya juga untuk berantem, tapi sama kiai malah menyambungkan kasih sayang, menyambungkan silaturahmi. Bagaimana akhirnya kemarahan menjadi kecintaan. Nah, itulah. Jadi ini kita sering lihat, ini kita banyak terlupakan. Bahkan seorang kiai mengakunya oknum mungkin ya, seorang ustaz mengakunya oknum mungkin ya, seorang buya mengakunya oknum mungkin ya. Tapi jangankan seperti ini ya, justru dia malah gagah-gagahan, ego-egoan, merasa dia paling hebat, merasa dia paling pintar, merasa dia paling kuat, merasa dia paling jago. Nah, itu ini kenapa? Makanya pantas Kang Deddy Mulyadi sering bicara, yang mengajarkan akhlak yang baik itu adalah ulama. Ulama orang yang tidak tahu berpolitik, ulama-ulama yang tidak mahir berpidato, ulama-ulama yang begitu lurus di dalam menjalankan agama. Benar. Jadi seperti yang sudah tadi Al-Fakir katakan, Guru Al-Fakir alhamdulillah, beliau pesantrennya berkembang, muridnya pun beribu-ribu, dan beliau menjadi ikutan. Makomnya pun dikunjungi orang beribu-ribu dari manapun. Inilah yang dinamakan al-ulama warasatul anbiya, ulama ahli waris Nabi itu. Inilah seperti ini. Jadi dengan kehebatan, kepintaran, dengan kemahiran di dalam hal ilmu itu tidak menjamin dan tidak mungkin ini dikatakan ulama warasatul anbiya kalau tidak melaksanakan ilmu yang dia miliki. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sekarang Al-Fakir insyaallah mau mengijazahkan satu amalan ya, satu aurat, satu zikrullah. Kalau kita punya keinginan, punya hajat, punya satu cita-cita yang ingin
kita tercapai kepada tujuan itu, maka ini ada aurat amalan daripada para aulia ya. Dari sananya dari Nabi, dari sananya tentu ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap kita tujuannya adalah beribadah ya. Tujuannya beribadah, kita membaca, kita memperbanyak bacaan Al-Qur'an, yaitu surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah setiap habis sembahyang maghrib, ya berarti kita pertama sholat qobliyah maghrib ya, langsung kita habis sembahyang sholat maghrib, langsung kita sembahyang sunnah rawatib ba'diyah ya. Jadi qobliyah ba'diyah kita lakoni ya, langsung apalagi kita misalkan mau awabin boleh ya, tapi langsung saja dari rawatib ya, langsung kita baca Fatihah. Berapa kali? 41 kali, jangan kurang, jangan lebih, 41 kali ya. Ini dakwah. Ini dakwah. Baca 41 kali, setelah itu baca doanya 1 kali. Doanya seperti ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi ilmuka kafi anisu'al ikfini bihaqil fatihati su'ala wa karmuka kafi anil makol akrimni bihaqil fatihatil makola wa hasil mafi bomiri. Jadi di kalimat wa hasil mafi bomiri, ya Allah, ya Allah, wujudkan ya Allah tujuan saya, ya Allah, hasilkan tujuan saya ya Allah yang ada di dalam hati saya ya Allah. Ya Allah, kabulkan ya Allah apa-apa yang ada di hati saya ya Allah. Jadi di dalam hasil mafi dhamir itu kita meminta kepada Allah apa yang diinginkan oleh kita. Jadi ini kita dawam, kalau kita amalkan ini secara rutin, maka insya Allah tujuan kita, keinginan kita, cita-cita kita, apa-apa yang diperjuangkan oleh kita, maka diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini perlu hadarat ya. Sebelum Al-Fakir membacakan hadarat, maka Al-Fakir peringatkan, anjurkan yang belum subscribe dulu ya. Terus like ya, beri jempol, komen, dan share, bagikan video ini kepada saudara, handai tolan, saudara, kenalan, keluarga, kepada siapapun. Dan Al-Fakir ridho kepada siapapun yang menemukan video Al-Fakir ini, silakan amalkan. Al-Fakir billahi ta'ala, insya Allah ijabah. Dan ini kalau kita melakukan ini, bukannya amalan aurat kita benar-benar ijabah, mati, manjur, dan ini pun kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita adalah ikut berdakwah, ikut mengedukasi, ikut berbagi, ikut perhatian, ikut saling membantu terhadap sesama kita. Jadi Al-Fakir dengan siapapun yang membagikan ini, pahalanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadaratnya tulis, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati sultanil awliya wa qutbil gauti wa muhyi sunati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina syabdu qadir al-jilani qada sallallahu al-Fatihah. Wila hadrati Sultan Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon, khususan hadrati Sultan Maulana Hasanuddin Banten, wila hadrati Sultan Maulana Yusuf Banten, wa khususan ila hadrati Sultan Maulana Muhammad Nasruddin, wa khususan ila hadrati Sultan Maulana Abdul Mafakhir Ahmad Abdul Qadir,
wa khususan ila hadrati Sultan Abdul Mali Ahmad, wa khususan ila hadrati Sultan Maulana Abdul Fattah, wa khususan ila hadrati Sultan Maulana Yusuf, Sultan Maulana Mansur, maaf. Jika dua, wa khususan ila hadrati Sultan Zainal Abidin, wa khususan ila hadrati Tubagus Wirakusuma, wa khususan ila hadrati Tubagus Mahdum, wa khususan ila hadrati Tubagus Mas Zakaria. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa ila hadrati Saiki Ustadi Sayyid Asdamin wa Afghanistan, khususan hadrati Sayyid Ustadi man ajajani hadza, khususan hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala minhum wal amwat, khususan hadrati Abi Wami Syai'uli lahumul Fatihah. Jadi setiap kita mengucapkan Al-Fatihah, maka kita jangan lupa baca surah Al-Fatihah satu kali, yaitu dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Ya, setelah itu baru kita membaca surat Al-Fatihah itu 41. Ya, nanti habis langsung kita baca doanya itu ya, yang ilahi ilmu kakafi itu ya, tuh sampai wahasil mafil domiri ya. Setelah itu ya pas ya, sudah Al-Fakir katakan tadi bahwa hasil mafil domiri kita minta kepada Allah apa yang dituju oleh kita. Insya Allah apapun yang dituju oleh kita, apapun yang diminta, ini perjuangkan, yang dicita-citakan oleh kita, kalau kita ini rutinkan, insya Allah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan. Semoga ini bermanfaat, terutama khusus bagi Al-Fakir sendiri dan umum bagi kita semua. Dan semoga dengan adanya wasilah yang kita amalkan, yang kita bagikan, masalah ini yang kita perhatikan tentang edukasi ini, tentang tausiah ini, semoga menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ini Al-Fakir adalah hanya berbagi saja, tidak berniat untuk menggurui atau memberi nasihat, tidak. Karena Al-Fakir pun adalah bukan siapa-siapa. Al-Fakir bukan ulama, Al-Fakir bukan kiai, Al-Fakir bukan ajengan, Al-Fakir bukan ustadz, Al-Fakir adalah hanyalah orang dhaif, orang biasa yang bukan siapa-siapa. Tapi Al-Fakir tetap ingin berbagi kebaikan dengan saudara-saudara Al-Fakir. Semoga apa yang dilakukan kita ini menjadi wasilah Allah merahmati kita, Allah mencintai kita, dan Allah memaafkan kesalahan dan mengampuni apa yang dilakukan oleh kita yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Sekian demikian, mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Al-afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.